Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah lama ya, sudah beberapa minggu kita nggak ketemu ya. Nah, oke, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa? Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Nah, mungkin hari ini ada yang nggak masuk atau ada tidak masuknya dengan alasan apa? Alhamdulillah ya, nihil. Oke, ini dengan kelas 8A ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Widya Rahmawati. Nah, kali ini kita akan membahas tentang optimis dalam mengambil keputusan dalam studi lanjut. Nah, oke. Optimis dalam mengambil keputusan studi lanjut. Nah, ini kan kalian kelas 8. Nah, mengambil sebuah keputusan kan kita juga harus mempersiapkan mulai dari sekarang. Kenapa materi ini diberikan di kelas 8 ini? Karena nanti jika kalian sudah kelas 9, tentunya sudah sudah yakin dengan keputusan kalian ingin melanjutkan ke jenjang sekolah mana saja. Nah, dari sekarang kalian juga harus mempersiapkan kalian ingin melanjutkan di SMK maupun di SMA maupun di MAN. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan itu mungkin kalian sudah tahu seperti apa sih sekolah di SMA, SMK, dan MA itu. Nah, kemudian yang pertama kita akan membahas tentang optimis. Optimis. Apa sih optimis itu? Mungkin ada yang tahu di kelas ini? Ketua kelas ada yang tahu? Oke, jika tidak, Ibu akan menjelaskan ya. Optimis itu sebuah keyakinan yang muncul pada diri kita sendiri. Optimis itu sebuah keyakinan. Jadi, optimis itu sebuah pemikiran yang logis atau pemikiran yang positif untuk kedepannya, atau apa yang akan kamu lakukan, kamu itu harus optimis dan yakin atas jika nanti kamu itu mampu. Nah, jadi optimis ini sangat penting dalam mengambil keputusan. Jika kita tidak optimis dalam mengambil keputusan, nah nanti kita tidak dapat mempertanggungjawabkan atau kita kebingungan dalam apa yang kita lakukan ke depan. Jadi kita itu harus memiliki sikap optimis yang besar. Nah, seperti apa sih ciri-ciri orang yang optimis? Kedua, kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Nah, ada yang tahu apa sih ciri-ciri optimis itu? Oke, satu. Yang lainnya? Oke, yang saya akan menjelaskan dan saya akan menyebutkan satu persatu tentang ciri-ciri optimis itu. Yang pertama, jarang terkejut oleh kesulitan. Yang kedua, mencari pemecahan sebagai permasalahan. Kemudian yang ketiga, merasa yakin dan mampu untuk mengendalikan masa depan. Merasa yakin terhadap masa depan. Yang keempat, menghentikan pemikiran negatif.
jarang terkejut oleh kesulitan. Jika kita sudah memiliki optimis, maka kita tidak akan dikejutkan oleh sebuah kesulitan yang menghadapi di hadapan kita. Contohnya, kalau kita melakukan ingin sekolah di A dan keinginan kita di A, kemudian kita sudah optimis di sekolah A tersebut, tapi kita tidak masuk di sekolah A tersebut. Nah, kita tidak akan terkejut karena apa? Kita sudah memiliki sikap yang berani mengambil resiko ke depannya itu seperti apa. Kemudian mencari pemecahan sebagai permasalahan, di mana sebuah pemecahan tersebut itu kita jadikan sebuah permasalahan untuk kedepannya dan kita dapat mengambil keputusan dengan baik. Kemudian merasa yakin terhadap masa depan. Kita dalam merasa yakin terhadap masa depan ini harus memiliki sikap optimis yang tinggi, karena jika kita tidak yakin terhadap masa depan kita, maka kita nanti akan merasa gimana ya, kayak murung seperti itu. Maka dari itu, sebelum mengambil keputusan, kalian harus memiliki sifat optimis. Terus menghindari pemikiran negatif. Menghindari pemikiran negatif, kita ganti dengan pemikiran yang logis dan positif. Nah, kita harus memiliki keyakinan bahwa nanti saya akan keterima di sekolah A tersebut. Kemudian tidak boleh memiliki pemikiran negatif atau pesimis terlebih dahulu. Kita maju terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, melatih pemikiran untuk sukses. Nah, di sini kalian harus memiliki pemikiran ke depannya bahwa saya ini pasti sukses nantinya. Dan jangan pernah memiliki sifat yang pesimis. Itu tidak baik, oke? Mungkin ada yang sudah paham terkait 5 ciri-ciri tersebut. Oke, paham ya? Oke, kita ulangi terlebih dahulu. Kita akan menarik kesimpulan bahwa optimis ini ada apa? Sebuah keyakinan terhadap diri kita sendiri atau pemikiran kita yang positif untuk kedepannya. Kemudian ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, jarang terkejut oleh kesulitan. Kemudian mencari pemecahan sebagai permasalahan. Dan yang ketiga, merasa yakin terhadap masa depan. Kemudian menghentikan pemikiran negatif. Jangan sampai memiliki pemikiran yang negatif. Kemudian melatih pemikiran untuk sukses. Melatih pemikiran atau imajinasi kita untuk kedepannya itu kita itu akan sukses. Nah, mungkin yang saya sampaikan ini akan mudah dipahami untuk kalian ya. Kemudian kita akan membahas topik yang kedua terkait keputusan studi lanjut, mengambil keputusan studi lanjut. Yang ketiga, apa sih sebuah keputusan ini? Sebuah keputusan ini adalah suatu pemikiran yang sudah kita persiapkan yang sebelumnya. Jadi kita dalam mengambil keputusan ini tidak semena-mena hari ini kita mengambil keputusan, tapi kita mengambil keputusan ini sudah memiliki pemikiran yang sebelumnya bahwa kalian nanti akan mengambilkan keputusan di A, kemudian dapat seperti berani mempertanggungjawabkan tentang keputusan kalian ini. Jadi dari sini sebelum mengambil keputusan yang semena-mena, cobalah kalian sudah memikirkannya terlebih dahulu. Misalnya, resiko nanti saya akan sekolah di SMK itu seperti apa, mengambil jurusan seperti apa, dan di SMA itu juga seperti apa, sekolahnya seperti apa. Mungkin kalian sudah mencari informasi terlebih dahulu mengenai SMA, SMK maupun di MA. Nah, dari informasi tersebut kalian akan lebih mudah dalam mengambil keputusan ini. Nah, kemudian yang keempat, ciri-ciri pengambilan keputusan.
percaya diri. Percaya diri. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, mampu bekerja sendiri. Bekerja sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mampu mengatasi masalah. Oke, saya akan menjelaskan. Percaya diri. Dalam sebuah pengambilan keputusan, kita harus memiliki sikap percaya diri. Kita akan mempersiapkan seperti apa nanti yang ke depannya, dan jika gini ya, percaya diri ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Karena jika kita tidak memiliki percaya diri, maka kita akan pesimis terlebih dahulu. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini sangat penting sekali. Karena apa? Tanggung jawab di sini kalian harus mempertanggungjawabkan terhadap keputusan kalian nanti. Jadi kalian berani mengambil resiko. Kemudian mampu bekerja sendiri. Nah, di sini jika nanti kalian sudah melakukan pembelajaran, kalian tidak boleh tergantung sama orang lain. Jadi kalian harus bekerja sendiri. Kemudian yang kelima, mampu mengatasi permasalahan. Nah, jika mampu mengatasi permasalahan ini, kalian harus mengatasi permasalahan kalian sendiri. Jika nanti kalian sudah tidak bisa mengatasi, baru kita melibatkan orang lain terhadap permasalahan kita. Nah, kemudian apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam memilih sekolah ini? Sekolah itu yang harus dipersiapkan di sini, tipsnya agar kalian nanti dapat keterima di sekolah kalian, keinginan kalian itu. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan pembelajaran mulai dari sekarang, atau kalian harus belajar. Saya ini harus, nah, dalam melanjutkan ke SMK agar kalian dapat diterima, maka rajin-rajinlah belajar dari berbagai sumber. Tidak hanya belajar jika ulangan saja, tetapi belajar membiasakan diri untuk belajar. Misalnya yang lebih sering terjadi di lapangan, bahwa kesulitan siswa ini dalam belajar ini belajar matematika. Nah, ini sering sekali terjadi karena apa? Mindset mereka bahwa matematika itu sulit. Sebenarnya tidak. Karena apa? Karena kalian belum membiasakan diri terhadap pembelajaran matematika tersebut. Nah, misalnya agar kita ini bisa terhadap matematika, apa yang disampaikan oleh guru yang di depan, kita jika belum paham, silahkan tanya, atau tanya terhadap teman kita yang lebih dekat. Ingat, matematika tidak sulit, tetapi kita harus membiasakan diri untuk belajar. Nah, kemudian kita harus belajar dari referensi-referensi atau sumber-sumber lain, tidak hanya satu buku, tapi lebih dari satu buku. Kemudian belajar IPA terhadap biologi, fisika, maupun kimia. Nah, jika guru tersebut kurang menjelaskan atau bagaimana, kalian juga harus tanya yang belum kalian pahami. Jangan kalian ini tidak percaya diri untuk bertanya, jangan. Kita harus bertanya kepada guru tersebut agar kita itu bisa gitu. Kemudian tidak hanya IPA, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, matematika saja yang harus kita pelajari untuk agar kita nanti lulus. Tidak, semuanya harus dipelajari. Bahasa Jawa, terus PPKN. Nah, semuanya itu kita harus menguasai. Kemudian apa saja sih studi lanjut itu? Ini studi lanjut SMK, SMA, MA. Nah, dari ketiga ini
kalian harus mempelajari sebelum mengambil keputusan. SMK ini itu kan banyak sekali jurusannya, mesin, TSM, komputer, tata busana, tata boga, kemudian teknik kendaraan ringan, multimedia, banyak sekali. Nah, dari SMK ini jangan mengikuti orang lain. Kalau teman kalian deket di SMK, saya ikut di SMK, jangan. Kita harus lihat kemampuan diri kita sendiri. Kita itu mampu di jurusan apa, kita mampu di sekolah apa, kita itu harus melihat diri kita sendiri, jangan melihat orang lain, oke? Kemudian di SMA, saya ingin di di SMA, saya ingin di jurusan IPA. Nah, dari sini kalian masih kelas 8 ya, mungkin bisa memperbaiki nilai IPA-nya, menguasai IPA kayak gitu. SMA di sini ada jurusan IPA, IPS. Nah, jika kalian ingin melaju ke salah satunya, kalian harus mempersiapkan diri, harus mempelajari tentang IPA maupun IPS. Kemudian di MA ini dimana ada agama, terus kemudian ada IPA sama IPS juga. Jadi kalian dari sini harus mempersiapkan ke depannya kalian ingin sekolah di mana, kemudian mengambil jurusan apa, kalian harus mempelajari itu semua. Pesan saya, jangan sampai ikut-ikutan teman dalam mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah sekolah. Jika nanti kalian mengikuti teman, pasti nanti kalian tidak mampu, kemudian sekolah itu akan bermalas-malasan. Jadi, kalian di sini juga harus memperhatikan kemampuan kalian, memperhatikan orang lain atau orang tua kalian. Nah, dari sini yang sudah saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apa yang saya sampaikan ini mungkin akan mendapatkan pengetahuan terhadap kalian. Dah, pesan saya, persiapkan, mumpung kalian baru kelas 8, persiapkan studi lanjut kalian, kemampuan kalian, dan kebiasaan pembelajaran kalian. Nah, mungkin ini sudah sudah habis ya waktu BK-nya. Jadi mungkin kita akhiri, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Oke. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.